Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Ibu mempunyai satu lagu, tolong diikuti ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku buat jadi delapan, ku buat kelinci loncat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku buat jadi 10, ku buat berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Bagus, hadir semua. Sebelumnya kita telah belajar tentang pertumbuhan. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang tema 1. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 2. Kalian sebelumnya telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada yang tahu tidak ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja? Betul, yang pertama, makhluk hidup itu bernapas. Kemudian bergerak, bertumbuh dan berkembang, kemudian membutuhkan makan, dan berkembang biak. Yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, makhluk hidup itu bergerak dengan caranya sendiri. Misalnya cicak bergerak, cicak berjalan menggunakan kaki dan tangannya di dinding. Kemudian manusia berjalan menggunakan kakinya. Lalu ikan berenang menggunakan siripnya. Kemudian cara bergerak hewan. Yang pertama ada dari laut, yaitu lumba-lumba. Mereka berenang menggunakan sayapnya. Kemudian ada laba-laba menggunakan sayapnya, dan juga itik berjalan menggunakan kakinya. Kemudian ada kanguru berlari-lari atau meloncat menggunakan kakinya. Ular merayap menggunakan perutnya. Lalu ada orangutan berjalan menggunakan kakinya. Kemudian apakah kalian tahu tumbuhan juga bergerak? Betul, tumbuhan juga bergerak. Cara tumbuhan bergerak berbeda-beda. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Pertama, jika kalian pernah menemukan tumbuhan
yaitu daun putri malu. Jika disentuh oleh manusia, mereka akan mengatuk. Gerakan tersebut bertujuan memperoleh dari sinar matahari. Contohnya ya seperti daun putri malu, jika disentuh oleh manusia, dia akan mengatuk karena peka terhadap rangsangan. Kemudian contoh yang lain yaitu dari bunga matahari. Bunga matahari akan bergerak sesuai dengan sinar matahari. Jika di pagi hari, bunga matahari akan menghadap ke arah timur. Jika di siang hari, bunga matahari akan bergerak menuju sinar matahari yaitu ke atas. Kemudian sore hari, bunga matahari akan menghadap ke arah barat. Makhluk hidup bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insangnya. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, kemudian apakah tumbuhan juga bernapas? Betul, tumbuhan juga bernapas. Udara yang masuk ke dalam tubuhnya melalui permukaan daun, akar, batang. Alat pernapasan permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Kemudian makhluk hidup juga bertumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan beratnya. Seperti contohnya di sini ada makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Contohnya seperti dari hewan, yaitu ada dimulai dari telur ke anak ayam lalu menjadi ayam dewasa. Dari misal contoh juga dari manusia, perkembangannya yaitu dari bayi, balita, remaja, baru dewasa. Kemudian makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang bertelur. Contohnya seperti ayam dari telur dahulu lalu kemudian menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Berdasarkan perkembangan hewan dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Hewan yang bertelur disebut ovipar. Kemudian yang beranak vivipar. Kemudian hewan yang bertelur dan beranak disebut ovovivipar. Kelompok hewan ini contohnya hewan yang bertelur yaitu ayam, burung, itik, angsa. Kemudian hewan yang beranak seperti kambing, sapi, kucing, dan lain sebagainya. Lalu yang bertelur dan beranak yaitu contohnya ular. Nah, kemudian makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari, pasti kita akan silau dan cepat menutup mata. Daun putri malu akan mengatuk jika disentuh oleh manusia. Kemudian buah dan pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Kemudian manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia melakukan berbagai macam gerakan. Contohnya seperti berjalan ke kiri, berjalan ke kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri, lalu berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Di sini kemudian sekarang ada teks bersyukur kepada Tuhan. Di sini Ibu akan bacakan ya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman lain juga merupakan karunia dari Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi betul, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama adalah
Bintang, betul. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan yang dilaksanakan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintahnya. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang telah diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila. Sebelum kita melanjutkan materi, kita bernyanyi dahulu ya. Kita bernyanyi Garuda Pancasila. Ibu yang pimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, di situ kita mengetahui bahwa burung Garuda Pancasila itu lambang dasar negara kita. Burungnya gagah, perkasa, bisa dilihat dari perisainya. Perisai itu memuat simbol-simbol dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Di sini Ibu mempunyai gambar burung Garuda Pancasila. Di sini jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, di kepalanya ada 45 helai bulu di leher, kemudian 17 helai bulu pada masing-masing sayapnya, kemudian 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan yang terakhir 8 helai bulu pada ekor. Jadi burung Garuda Pancasila itu sekarang kita sebutkan bareng-bareng Pancasila ya. Dimulai dari pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini, sila pertama yaitu berlambangkan bintang. Lalu yang kedua, rantai. Yang ketiga ada pohon beringin. Lalu sila yang keempat yaitu kepala banteng. Dan yang terakhir yaitu padi dan kapak. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran yang hari ini dapat disampaikan. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari yang pertama yaitu ada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Lalu ada Garuda Pancasila, teks bersyukur kepada Tuhan. Lalu ada macam-macam gerakan berlari, berjalan. Sebelumnya Ibu ada tugas, yaitu tugas mandiri, silahkan dikerjakan di rumah, di kelas ya, nanti dikumpulkan sebelum pulang. Kemudian juga ada tugas kelompok di rumah, yaitu tentang apakah tumbuhan juga bergerak. Kalian buat 5 kelompok, satu kelompoknya 5 orang siswa. Kemudian kalian isi tabel di sini menggunakan pulpen atau pensil, yaitu apakah tumbuhan juga bergerak. Baik, sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, berdoa nanti ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Wal asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Ibu Tutu, pembelajaran hari ini tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.